Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita pertama kali ya jumpa meskipun melalui virtual Zoom. Nggak apa-apa, karena ada beberapa kendala, jadi kita biar efektif laksanakan secara daring aja. Eh, Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi malam dan juga kemarin di grup, bahwa agenda kita hari ini adalah refleksi antara DPL dengan mahasiswa KM. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun di sini semua anggota di SDN sendiri ini adalah mahasiswa Universitas Wiraraja. Saya juga dosen dari Universitas Wiraraja, tapi home base saya ada di Fakultas Hukum. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengenal teman-teman dari Universitas Wiraraja ini dari fakultas mana saja. Nova, dari fakultas apa, Nova? FKIP, Bu. Nova FKIP, kemudian Agesta, Dari FKIP juga, Bu. Agesta FKIP juga, kemudian Koris, Yes. Koris, can you hear me? Halo, Halo, dari fakultas apa Koris? FKIP, Bu. Prodi Pendidikan IPA. FKIP juga. Kemudian Afdatun. FKIP juga, Bu. Oh, mantap ini. Pendidikan IPA. Kalau dia ini kayaknya masih belum bergabung ya. Dia FKIP juga, Bu. Dari FKIP juga, Ibu. oke, lengkap ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini semuanya mahasiswanya Pak Sidik ya. Ya. Iya, Bu. Oke, Wadek duanya Pak Sidik, mantap. Oke, kita lanjutkan aja agenda kita siang hari ini. Eh, untuk pemberangkatan, teman-teman mungkin sudah tahu, tanggal 14 kita sama-sama akan ke SDN Sendir untuk penugasan. Jadi hari ini adalah koordinasi atau refleksi antara DPL dengan mahasiswa untuk pematangan program terkait apa saja yang nantinya akan kita laksanakan selama penugasan. Jadi di sini saya ditugaskan untuk membimbing teman-teman mulai dari pra-penugasan, penugasan, hingga pasca penugasan. Untuk itu, mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang masih belum dimengerti dari hasil bimbingan ataupun pembinaan yang telah dilakukan dari tim KM6 dari beberapa hari kemarin yang sudah disampaikan materinya, apakah ada yang belum dimengerti atau ada yang perlu didiskusikan sebelum saya bertanya kepada teman-teman terkait program pembelajaran seperti apa yang nantinya akan diterapkan di SDN sendiri. Silahkan, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang tidak dimengerti, misalnya dari praktik baik literasi, praktik baik numerasi. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih belum ada pertanyaan, saya lanjut aja. Jadi, di sini saya ingin memberikan gambaran umum terlebih dahulu. Sebelumnya, ini sudah berapa kali mengikuti KM, teman-teman? Baru kali ini. Pertama kali, Bu. Baru pertama Dua kali kali, Bu. ya. Yang Jadi, pertama. ikut pertama kali langsung lolos atau sudah ikut beberapa kali baru lolos? Oh, daftarnya gitu. Ya, Kalau daftarnya lolos, Bu. udah 2 kali. Oh, ada yang sudah 2 kali. Terus yang lain? Iya, 2 kali. Sama, Bu. Oh, rata-rata 2 kali ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, gambaran dalam KM6 ini adalah proses penciptaan proses belajar mengajar atau sistem pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan terhadap adik-adik siswa khususnya di sekolah dasar dengan menerapkan sistem pembelajaran yang lebih menarik, lebih efektif, dan lebih komunikatif. Jadi pada hakikatnya teman-teman mahasiswa itu bukan menggantikan posisi guru di situ untuk menggantikan tugasnya. Tapi di sini mahasiswa dituntut untuk menciptakan suatu sistem pembelajaran bersama-sama dengan guru yang berada di sekolah itu untuk memaksimalkan potensi siswa. Jadi misalnya
di SDN Sendir. Nah, teman-teman kan sudah melakukan observasi lapang kan ke Sendir. Apa permasalahan di situ? Apakah tingkat kegemaran membaca di situ masih rendah? Kemudian bagaimana peran aktif atau keaktifan dari siswa pada saat berinteraksi dengan orang yang berada atau tutor yang berada di depan itu seperti apa? Apakah cepat tanggap ataukah malah diam saja gitu ya. Jadi tugas kita itu juga menstimulus mereka dari 3 aspek, baik kognitif, afektif, dan juga dari psikomotoriknya. Misalnya nih ada satu anak ini aktif banget, sering sering ini ya, sering bicara, tapi bicaranya ngalur ngidul. Dia itu tidak bisa dikasih tahu. Dia itu terlalu aktif secara psikomotorik, tapi dia itu lemah di kognitifnya. Jadi cara berpikirnya itu menerima materi dia itu lambat. Gitu ya kan, ada yang seperti itu. Nah, tugas teman-teman adalah bagaimana menciptakan sistem pembelajaran untuk merespon 3 hal itu, menstimulus 3 hal itu. Afektifnya juga, emosional dari si siswa itu. Nah, teman-teman di sini makanya di setiap minggu di akhir pekan teman-teman dituntut untuk melaporkan hasil pekerjaannya yang nantinya akan diinput di masing-masing akun. Saya cek, saya sesuaikan apakah memenuhi atau tidak. Nah, nanti jika tidak sesuai atau seperti apa, nanti saya akan memberikan saran dan akan memberikan masukan kepada teman-teman siswa yang lebih efisien untuk diterapkan untuk permasalahan di sekolah ini seperti apa. Misalnya, tadi saya sudah melakukan pertemuan juga dengan SDN 2 Ganting. Jadi di sana teman-teman di sana itu sudah punya program. Ada yang punya program dari Melek Digital, ada yang punya program dari Gemar Membaca ataupun praktek literasinya seperti apa. Ada yang dari sistem pembelajaran menjadi sistem yang melalui games, bernyanyi gitu ya, melalui cara-cara seperti itu. Jadi sekarang untuk sistem pembelajaran yang hanya monoton di dalam kelas itu sudah bukan tidak efektif lagi, tapi tidak lagi digemari gitu ya. Sekarang lebih digemari itu adalah sistem pembelajaran yang komunikatif. Kalau misalnya ada tutor yang panjang lebar ngomong di depan, itu cenderung tidak akan fokus. Mereka akan cenderung untuk bermain dengan teman sebangkunya. Nah, kalau mereka diajak untuk berinteraksi, main games misalnya. Nah, di dalam games itu kan mereka dituntut untuk juga berpikir, memecahkan suatu masalah, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mencapai pada akhir games itu? Nah, mereka selain dituntut untuk berpikir, mereka juga dituntut untuk kreatif. Gimana nih caranya saya agar bisa memenangkan games ini? Mereka pasti punya strategi. Nah, cara-cara yang seperti itulah yang saya maksud untuk menciptakan sistem pembelajaran di sekolah dasar. Nah, tentunya untuk permasalahan-permasalahan seperti ini kita sesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, empirikalnya. Nah, yang ada di lapangan yang teman-teman temui kemarin seperti apa pada saat teman-teman berkunjung ke sekolah? Kemarin kan sempat berbincang-bincang kan ya pastinya dengan gurunya, berbincang-bincang juga dengan siswanya. Kira-kira kemarin yang sudah teman-teman temukan di lapangan seperti apa? Silakan. Boleh Maksudnya sih. ditemukan dalam lapangan, maksudnya gimana, Bu? Ya, misalnya nih, di sana Ibu perpustakaannya masih belum dimaksimalkan dengan baik atau masih belum ada perpustakaan misalnya. Jadi minat baca siswanya itu rendah, tingkat apa? Minat belajarnya juga itu rendah karena di sana tidak ada bahan ajar misalnya. Atau seperti apa? Oh, pas kebetulan kami ke sana itu, Bu, waktu jam istirahat Mm-mm. langsung tidak keliling, Bu, jadi ke ruang guru gitu. Langsung ke ruang guru ya. Ya, Terus ke gimana guru. hasilnya pada saat ngobrol dengan guru di situ? Apa aja Saya yang cuma berhasil ditanyakan di situ? tanya jumlah murid siswanya di sana Mm. sama ya sekedar gitu aja, Bu, sama bahas tentang seragam yang dipakai nanti sama kami gitu. Oke. Ada berapa di sana, Mas? Jumlahnya, jumlah Jumlah siswanya. totalnya kalau kurang kurang lebih sekitar 40-an, Bu, keseluruhan. Keseluruhan ya dari kelas 1 sampai kelas 6 kan?
Berarti Iya. ada 6 rombel ya, rombongan belajar, ada 6 ya. Oke, dari situ itu berapa lama Mas kira-kira pas ngobrol itu? Masa nggak ada bahasan lain atau misalnya di sini kurang kurang ini sistem pembelajaran siswanya jarang masuk misalnya banyak yang izin sering nggak masuk kan kadang seperti itu Oh, kalau kalau di desa kan ya itu kadang ada acara di iya paham. tetangganya nggak masuk kan jadi gimana coba. Terus bahas masalah ini kan kegiatan pelepasannya kan bertepatan sama 17 Agustusan Bu ya. Nah, guru-guru sana itu sambil bilangin sama mahasiswa. Nah, Soalnya di desa sini punya kayak tradisi gitu. mm, mm. 17 Agustusan itu rata-rata muridnya diliburkan. Oh sejak tanggal berapa berarti Mas? Kurang ngerti kalau tanggal berapanya, Bu. Pokoknya deket-deket situ sudah mulai tidak aktif anak-anak gitu pelajaran. Oh di sekolah ya. Ya. Kalau misalnya seperti ini Mas, sekarang kan di tingkat kecamatan kan biasanya mengadakan lomba ya, lomba antar sekolah tingkat kecamatan seperti gerak jalan, kemudian karnaval gitu. Itu ada nggak di situ nanti kira-kira informasinya? Anu bisa diulang Bu, kurang jelas suara Bu. Untuk lomba yang diadakan oleh tingkat kecamatan, Hmm. itu kan tiap sekolah negeri apalagi ya, sekolah negeri itu kan diwajibkan untuk ikut serta seperti gerak jalan, kemudian karnaval. Nah, kira-kira di SDN sendiri ini berpartisipasi tidak untuk acara itu? Kalau masalah itunya kami belum menanyakan ke gurunya Bu. Cuma gurunya sedikit nyinggung kalau misalnya deket Agustusan memang agak dikurangin sistem pembelajarannya gitu waktunya. Cuma bahas gitu Oke, saja. oke nggak apa-apa Mas. Jadi kan ini untuk ke depan ya setelah Agustusan kan kita masih juga melaksanakan KM. KM ini kan sampai sampai Desember, tanggal 5 Desember. Jadi untuk ke belakangnya tetap kita sesuaikan dengan apa yang menjadi pedoman dalam kampus mengajar. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman berdasarkan hasil RKK DPL di seluruh Indonesia dan juga koordinator PT kampus mengajar bahwa kewajiban mahasiswa itu tidak untuk mengajar dan menggantikan guru di dalam kelas. Jadi bukan berarti guru di dalam kelas itu tidak mengajar sama sekali selama kalian bertugas di sana, bukan begitu. Jadi teman-teman di sini adalah tugasnya untuk menciptakan sistem pembelajaran yang baik di Indonesia, khususnya di sekolah dasar di tempat kalian ditugaskan. Sistem pembelajaran seperti apa sih, Bu, yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan itu adalah misalnya terkait bagaimana menciptakan suasana belajar yang baik. Tapi untuk menciptakan suasana belajar yang baik, Ibu, itu kan harus kita berada di dalam kelas. Nah, untuk berada di dalam kelas, teman-teman itu didampingi oleh gurunya, oleh guru mapel. Jadi tidak sendirian misalnya. Nah, kecuali guru mata pelajarannya itu benar-benar tidak hadir, tidak masuk sehingga jam kosong dan tidak ada yang menggantikan, baru teman-teman boleh masuk di situ gitu loh. Jadi bukan berarti di sana dosen, guru-gurunya itu langsung mempasrahkan kepada teman-teman semua, nggak seperti itu. Jadi jadwal yang sudah terjadwal di situ udah jangan jangan diubah-ubah lagi. Kalau misalnya hari Senin mata pelajaran IPA, matematika dan bahasa Indonesia sudah itu dan gurunya itu tetap guru itu. Kecuali guru itu berhalangan untuk hadir dan kelas kosong, kalian boleh masuk di dalam kelas dengan sistem pembelajaran kalian sendiri. Nah, kemudian yang lain lagi itu kan biasanya kalau kalian sudah ada di dunia sekolah itu ya, di lingkungan sekolah itu, pasti kalian kan akan dimintai tolong nih. Misal, kalian disuruh buat laporan apa gitu ya sama sekolah gitu. Sebenarnya itu bukan tugas kalian, tapi pemahaman orang-orang di sekolah pasti akan berpikir, oh ini mahasiswa ini harus difungsikan, harus dimanfaatkan gitu. Tapi kampus mengajar bukan itu tujuan ataupun target utamanya. Jadi teman-teman itu boleh menolak
ketika dimintai tolong seperti itu, tapi menolaknya itu tidak secara frontal, tidak secara verbal. Bilang aja gini, misalnya pada waktu weekend atau pada waktu akhir pekan, teman-teman dimintai tolong, misalnya Mas Koris minta tolong dong, saya buatkan ini, laporan ini, padahal itu tugas mereka. Nah, Mas Koris tuh bisa bilang seperti ini, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, untuk di akhir pekan saya bertugas untuk melaporkan hasil kerja saya selama 1 pekan. Jadi apa boleh saya untuk melaksanakannya di hari Senin saja? Seperti itu. Jangan langsung menolak, oh maaf Bapak, maaf Ibu, ini bukan job desk saya, ini bukan ranah tugas saya sebagai mahasiswa KM misalnya. Jangan-jangan seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengakali ataupun membuat sebuah strategi pembelajaran yang baik, baik itu literasi, numerasi, ya, sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat pembekalan. Itu kalian silahkan buat program seperti apa yang nantinya akan diterapkan pada saat teman-teman itu melaksanakan penugasan. Apakah sudah ada gambaran Agesta? Apakah sudah ada gambaran kira-kira Agesta akan melakukan seperti apa nih? Sistem pembelajaran seperti apa yang akan Agesta lakukan? Kan teman-teman di sini kan dari pendidikan semua ya, meskipun ada yang IPA, ada yang PGSD gitu. Tapi kan rata-rata basically teman-teman di sini adalah background-nya adalah dari pendidikan, keguruan dan ilmu pendidikan gitu. Kira-kira kalau Agesta punya ide apa? Ya, untuk saat pembelajaran itu ya Ibu, saya itu inginnya itu tidak cuma hanya materi terus itu Bu. Itu Ya. juga nanti kita masukkan permainan yang berhubungan dengan materi dan juga ada sangkut pautnya dengan budaya daerah kita itu. Gitu aja. Disangkut pautkan dengan budaya daerah. Iya kayak misalnya apa? Apa itu namanya tuh? Kayak matematika itu Bu. Mm-mm. Nah, kan matematika itu ada apa ya semacam permainan apa itu lupa dah. Oke, permainan Lupa berhitung itu yang lupa bukan pakai ceritanya. lagu-laguan daerah atau itu ya? Iya Bu. Oke, Intinya oke. ada hubungannya dengan budaya daerah di sana itu Bu. Itu saja, Gista. Iya. Oke, oke, boleh, boleh. Kemudian dia, silakan dia. Dia bisa masih standby? Iya, Ibu. Oke, silakan dia. Dia kira-kira punya rencana seperti apa untuk sistem pembelajarannya? Nah, untuk sistem pembelajarannya Ibu, saya itu punya rencana belajar sambil bermain. Karena kan anak-anak SD tuh biasanya sukanya bermain ya Ibu. Jadi kita bisa menggunakan sistem belajar sambil bermain agar anak-anak itu tidak bosan. Mm-mm. Ini Jadi berarti di setiap kita akan menerapkan kayak buat media gitu Ibu atau apa gitu yang menyenangkan untuk anak-anak. oke. Yang menyenangkan ini mirip ya dengan yang Agesta, hanya saja yang Agesta itu kita melakukan kolaborasi dengan budaya daerah yang ada di situ. Kemudian Afdatun, ini dipanggil siapa nih? Fatun atau apa ini? Eva, Bu. Eva. Iya, Bu. Oh, dipanggil Eva. Oke, silakan Eva. Kalau menurut saya, Bu, pada saat kelas kosong itu kan diambil anak kita. Itu nanti kita sebelum memulai pelajaran, kita memberi waktu kepada siswa untuk membaca 15 menit. Itu kalau menurut saya, Bu. Terus sebelum memulai pembelajaran lagi, itu kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan setiap memulai dan mengakhiri pembelajaran. Yang mana semua aspirasi tersebut bisa kita eksekusi langsung dan juga bisa
bisa dirasakan aspirasi. Oleh karena itu juga kita daripada kita mungkin bekerja dalam LSM kita tidak tahu nantinya impactnya seperti apa, tidak jelas, lebih jelas kita ikut politik praktis yang mana dalam politik praktis itu seperti saya juga pernah ikut andil dalam penyusunan perda dan juga perda yang dimana perda ini sangat jelas penyusunannya yang dimana ada pembuka, ada batang tubuh, ada PDS dan juga ada muncul. Yang mana Oke, selanjutnya seperti itu saja ya Eva ya, atau ada tambahan lagi? masyarakat khususnya dengan PPD dan juga Kalau semisal di SD itu Bu, perpustakaannya masih kurang, kita buat pojok baca biar anak-anak lebih suka membaca lagi tuh Bu. Di pojok baca, oke. Koris, silakan Koris. Ya, untuk saya sebenarnya tidak jauh beda sama yang punya Ahfa, Bu ya. Namun yang untuk literasi 15 menit itu saya menyarankan seperti salah satu membaca yang lain menyimak itu. Nanti sampai di baris kalimat berapa cerita, nanti saya turun ke siswa yang lainnya gitu. Soalnya kalau dipakai sistem literasi waktu 15 menit saja, kadang anak-anak tidak ada yang membaca gitu buat permainan loh. Oke, jadi menurut Koris lebih baik yang seperti apa? Jadi lebih baik itu satu anak baca, nanti sampai di kalimat berapa itu nanti suruh berhenti, disuruh teman-temannya baca gitu. Disuruh temannya baca, Ya, melanjutkan, kayak orang tadarus gitu ya? Iya Bu. Oke. Soalnya kalau langsung 15 menit takut nggak niat baca gitu anak. Dari kita belajar itu, maka kita akan mengalami perubahan. Kalau ini, Nufa. Nah, oleh karena Jadi itu juga kita tidak dari terima kasih. ya itu Oleh karena itu juga kan ada, saya tidak menyarankan atau tapi tidak kalau setuju untuk dari tidak terima IPA kasih, tidak setuju. Maaf, Nufa, suaranya hilang timbul gitu. Bisa diulangi? Merupakan lembaga yang menurut saya kurang jelas. ini Menurut saya di SD itu kan mengenai impactnya seperti apa. Tidak sekarang seperti sudah berubah menjadi IPA. Nah, nanti di bagian praktek tersendiri atau yang kita aduk dalam proses itu selalu menggambarkan stigma negatif. Seperti kalau kita buat praktek Membuat praktek apa, Nufa? menanam tumbuhan gitu Bu. Menanam. Bahkan di kota saya Jadi selalu terkena masalah dalam hal ada gitu Bu. Juga kelihatan secara sukarela Bu di sekolahnya. diuangkan oleh Oke, yang bisa saya tangkap tadi dari, mohon maaf, di sini kedengeran bising atau enggak? Bising ya? Ya, tunggu sebentar ya, soalnya ini teman-teman masih ada lomba. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya bahas ya dari pendapatnya yang pertama, yaitu pendapatnya Agesta terkait permainan, pembelajaran dengan sistem bermain dikompilasikan dengan budaya-budaya daerah. Oke, noted ya, saya catat. Jadi itu boleh ataupun bisalah diterapkan untuk di daerah-daerah pedesaan yang memang secara local wisdom kita memiliki berbagai macam budaya yang bisa kita aplikasikan dalam dunia belajar. Tentunya fokus kita di sini adalah untuk meningkatkan minatnya dulu. Meningkatkan minatnya dulu, baru menanamkan pemahaman. Contoh misalnya nih ada anak yang memang dari gennya dia itu adalah anak yang cerdas. Jadi kalau dia dikasih tahu satu kali, dia langsung nangkep. Ada anak yang tidak cerdas, butuh dikasih tahu berkali-kali. Butuh dikasih pembelajaran berkali-kali baru dia mengerti, baru dia paham.
sama seperti saya, sama seperti kita. Jadi ketika satu orang tutor berbicara di depan, itu tingkat pemahaman dari masing-masing peserta itu akan berbeda-beda. Itulah kenapa hasil analisis setiap orang pasti akan mengalami perbedaan, karena sudut pandangnya itu berbeda. Sama halnya dengan adik-adik siswa, mereka akan menangkapnya dengan cara dan pola pikir mereka yang berbeda-beda. Artinya, ketika mereka akan dites, ketika mereka akan melakukan sebuah asesmen, pasti hasilnya juga akan berbeda. Itulah kenapa kita perlu untuk memupuk itu dulu dari tingkat minatnya dulu. Sejauh mana nih orang yang anak yang memang benar-benar cerdas dia untuk mau belajar dengan anak yang biasa-biasa saja tapi tingkat minat bacanya, tingkat belajarnya justru kurang gitu loh. Ada yang cerdas tapi rajin, ada yang tidak begitu cerdas tapi justru tidak rajin, ya malah tambah tidak jadi apa-apa gitu, tidak ada hasilnya dan tidak ada gunanya, bukan tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Tutor itu berbicara di depan sementara siswanya sudah tidak memiliki IQ yang tinggi dan dia memiliki tingkat kemalasan yang tinggi juga, double nih jadinya complicated. Jadi teman-teman tugasnya jadi double juga. Udah ada anak yang tidak mau belajar, tingkat kecerdasannya rendah pula gitu. Itu pekerjaan kita jadi double. Nah, kecuali ada siswa yang memang benar-benar cerdas tapi hanya tingkat belajarnya aja yang kurang. Nah, dari sini kita bisa melihat faktor apa nih yang menyebabkan siswa itu tingkat belajarnya kurang. Satu, aksesibilitas. Jadi akses mereka untuk belajar itu kurang. Contohnya, kalau sudah sampai di rumah itu nggak ada tutor yang membimbing mereka untuk mau belajar atau ingin belajar. Seperti orang tua, kadang orang tua itu kan sibuk kerja, cari uang dan lain sebagainya, beraktivitas yang lain sehingga anak mereka itu terbengkalai. Atau ada orang tua yang memang tidak peka akan kewajibannya untuk menggantikan peran guru di rumah. Kadang ada orang tua yang menganggap bahwa udahlah di sekolah kan sudah belajar, masa di rumah belajar lagi, kan gitu. Ada orang tua yang masih belum sadar akan kewajiban untuk stimulasi seperti itu. Ada. Kemudian yang kedua, selain aksesibilitas, yang kedua adalah eh, apa namanya itu wadah gitu ya, lembaga atau tempatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman siswa itu sudah ada semangat tapi nggak ada alatnya, nggak ada medianya, misalnya bukunya nggak ada, laptopnya nggak ada, internetnya nggak ada, itu juga mempersulit kita. Kita mau belajar seperti apa? Bukunya nggak ada, buku bacanya, buku modul, bahan ajar nggak ada yang mau kita bisa untuk pelajari. Hanya bermodalkan catatan saja dari guru di dalam kelas. Nah, apa yang nanti akan dipelajari? Kita kesulitan. Kita mau belajar lewat internet, kita nggak punya laptop, kita nggak punya HP misalnya. Nah, itu gimana caranya kita untuk mengakselerasikan kekurangan-kekurangan yang seperti itu agar menjadi eh, rencana kalian nantinya untuk bisa mengubah mindset yang seperti itu, bahwa belajar itu tidak hanya bergantung pada media yang sudah canggih seperti saat sekarang ini, meskipun pada prinsipnya kita memang butuh terhadap kecerdasan artificial intelligence misalnya. Kita butuh yang namanya internet misalnya untuk perkembangan zaman. Tapi kita tidak mengurangi, kita tidak menjadikan itu sebagai beban ya. Artinya misalnya nih anak itu memang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu secara tidak mampu secara finansial untuk membeli perangkat-perangkat itu misalnya. Teman-teman harus bisa membuat alternatif lain. Alternatif lain adalah contohnya tadi ada yang katanya menciptakan pojok baca. Jadi teman-teman adik-adik siswa ketika libur bisa ke tempat itu, ke pojok baca untuk bermain di situ, membuat kerajinan di situ, crafting di situ, belajar bahasa asing, belajar bahasa Arab misalnya, bahasa Inggris. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kita tidak menjadikan kekurangan-kekurangan itu sebagai beban untuk kita tidak bisa belajar.
Nah, itu yang saya maksud. Lalu mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman seperti ini. Ibu, kalau kita mau menciptakan pojok baca, kita mau menanam tadi ya, katanya Nova, kita mau menanam tumbuhan gitu ya di sekolah. Itu berarti kan kita harus miliki modal gitu ya. Kita kan harus punya modal dulu. Kita harus menyiapkan modal. Nah, itu modalnya dari kita sendiri atau bagaimana Ibu? Misalnya seperti itu. Itu bisa kita bicarakan dengan pihak sekolah. Nah, di sekolah itu sudah ada anggaran operasional untuk pengembangan sistem pembelajaran, gitu ya. Jadi tidak semuanya itu dibebankan kepada kita, meskipun kita itu adalah anak magang, anggaplah anak magang gitu. Tidak semuanya dibebankan kepada kita. Karena ini juga termasuk mendukung program sekolah untuk menciptakan dan juga mencerdaskan sistem pembelajaran di Indonesia, maka di situ kita berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bagaimana Bapak ketika saya punya program seperti ini, apakah sekolah bisa mendukung? Nah, itulah gunanya kita memperbaiki komunikasi kita dengan pihak sekolah. Misalnya nih pihak sekolah, oh ya saya setuju Mbak kalau misalnya kita menciptakan pojok baca, kebetulan di sini masih kurang orang untuk mengelola pojok bacanya sehingga perpustakaannya itu masih belum benar-benar maksimal karena kita kekurangan ide atau kita kekurangan tenaga misalnya. Kita bisa untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah gitu. Kemudian tadi terkait ini ya, tadi saya sudah bahas terkait belajar sambil bermain yang disampaikan oleh Agesta, dia sudah, kemudian yang disampaikan oleh Eva, Nova juga sudah. Oke, yang Eva yang ini yang membaca 15 menit. Nah, membaca 15 menit. Mungkin teknik seperti itu bisa kita terapkan, hanya saja kita juga memperhatikan kondisi masing-masing siswanya. Kadang ada siswa yang khususnya ya anak yang masih di bangku kelas 1, kelas 2, bahkan kelas 3 itu belum bisa membaca secara lancar. Ya kan? Masih belum bisa membaca secara lancar, abjad secara lancar. Jadi, kita tugasnya adalah membuat tugas, misalnya kita menuliskan cerita kita sehari-hari, atau menulis tentang ayah, menulis tentang ibu, menulis tentang hobi kita, itu di storytelling kan. Jadi selain mereka itu menulis, otomatis mereka pasti akan membaca, menulis sembari membaca. Jadi itu kita bisa mulai dari cara-cara storytelling seperti itu. Kemudian tadi juga dengan ditambahkan menyanyikan lagu-lagu nasional atau lagu-lagu daerah, itu juga bagus untuk mempertahankan identitas kita sebagai negara Republik Indonesia. Dengan keberagaman, dengan kebinekaannya, dan juga multikulturalnya. Kemudian untuk yang Qoris dengan sistem tadarusnya itu, ya, Qoris membaca bergantian atau sistem tadarus seperti itu bolehlah kita terapkan juga agar tidak terlalu monoton, ya, agar tidak terlalu monoton dan tidak cenderung untuk membiasakan teman-teman itu berdiskusi dengan hal-hal yang tidak baik. Misalnya dalam tadarus, dalam membaca sambil bergiliran itu kan kadang siswa itu tidak terlalu fokus gitu ya, tidak terlalu fokus pada apa yang kita pahami. Boleh kita terapkan di situ, tapi kita juga melihat bagaimana kondisi personnya, kondisi audiensnya seperti apa. Itu sudah saya bahas. Kemudian untuk yang selanjutnya ya teman-teman, lagi, oke, kemarin kan teman-teman sudah mendapat materi ini ya. Sebentar saya share screen dulu. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Saya rasa teman-teman di sini sudah mendapatkan materi ini. Jadi, kegiatan kampus mengajar ini tidak hanya memahami
berusaha untuk memahamkan sesuatu ilmu kepada siswa secara kognitif saja, tapi secara afektif bagaimana kemampuan dalam mengontrol emosi, kemudian menilai sesuatu apa yang berada di sekitar kita, kemudian berakhlak mulia, itu nantinya pada akhirnya akan menciptakan pribadi atau profil pelajar mahasiswa itu. Jadi semacam pendidikan karakter gitu ya. Jadi kemandirian, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan secara global, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, itu adalah menjadi poin yang juga mendukung pada kegiatan KM ini. Jadi, menciptakan profil pelajar Pancasila ini adalah hal yang juga sangat urgensi dan sangat substansial pada program ini. Jadi tidak hanya teman-teman itu fokus pada kemampuan berpikir saja, tapi jati diri, pembentukan jati diri, artinya seperti revolusi mental, kemudian cara berpikir, pola berpikir, attitude, tingkah laku, bagaimana gitu ya, itu juga diajarkan atau dibimbinglah adik-adik siswanya agar lebih terarah. Mohon maaf, yang saya tahu, saya juga tinggal di desa pelosok, saya juga tinggal di daerah jauh dari kota. Mirisnya ya, adik-adik yang ada di sekolah dasar, cara berbicaranya, cara berkomunikasinya dengan orang dewasa ataupun dengan teman-teman sebayanya itu sudah bisa dikatakan amoral. Kata-kata kasar sering saya dengar dari anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Contohnya seperti janj gitu ya. Itu sering saya dengar dari anak-anak SD bahkan. Nah, itu yang masih terlupakan dari kita. Mungkin orang tua tidak terlalu memperhatikan akan hal itu. Yang penting anaknya sekolah, udah memenuhi kewajiban itu saja. Tapi untuk kebutuhan mentalnya, kebutuhan emosionalnya itu tidak peka akan hal itu gitu. Padahal itu yang nanti yang akan menjadi bekal ketika adik-adik siswa itu dewasa. Nah, ketika sudah dewasa, apa yang kita dapatkan di sekolah dasar itu nanti yang akan kita bawa sebenarnya, termasuk dalam golden age. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan di sekolah dasar itu akan terus diingat, akan terus menjadi stimulus dan akan terus berada di benak pikiran kita. Kan anak kecil kan kalau siswa SD itu cenderung untuk meniru gitu ya. Jadi saya pesan kepada teman-teman mahasiswa pada saat berkomunikasi atau bercanda gitu ya dengan adik-adik siswa diupayakan menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar dan tidak mencerminkan insan yang tidak Pancasilais gitu ya. Jadi diupayakan teman-teman mahasiswa ini menjadi contoh teladan bagi adik-adik siswa karena itu paling banyak ditiru karena kalian itu orang baru di situ. Jadi orang baru di sekolah pasti akan menjadi sorotan bagi siswa. Oh ini Bu Nova, oh ini Bu Eva misalnya. Itu pasti akan jadi sorotan. Apalagi misalnya nih kalian mudah akrab dengan adik-adik siswa, itu pasti akan carinya kalian. Nah, itu yang akan dicontoh. Nah, bagaimana kalian bisa membentuk kepribadian kalian agar bisa dicontoh mereka, background atau profil kalian sebagai mahasiswa dari pendidikan, baik itu PGSD atau IPA, nanti kalian akan terapkan di adik-adik siswa itu untuk bisa berpikir secara kritis, kemudian untuk bisa lebih kreatif. Jadi gitu. Jadi tidak hanya kalian itu dituntut untuk perkembangan secara kognitif dan psikomotorik, tapi juga secara afektifnya juga. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang perlu didiskusikan terkait gambaran situasinya seperti apa nanti pada saat penugasan. Ada yang perlu ditanyakan, teman-teman? Bu, mau nanyakan perihal kayak tugas pekerjaan rumah gitu, Bu. Kan rata-rata anak SD itu ada kayak PR gitu, Bu ya, buat dikerjakan di PR, rumah. betul, iya. Nah,
Itu takutnya saya tidak menjamin siswanya itu mengerjakan, Bu. Soalnya tidak ada pengawasan dari orang tua. Iya, benar. Gurunya juga menyinggung mahasiswa, bilangnya kalau ngasih PR itu nggak menjamin dikerjakan. Soalnya kan orang tuanya rata-rata kerja sawah, Bu. Betul, ya. Itu yang saya tadi sampaikan bahwa ketika teman-teman siswa itu sudah pulang ke rumah, mereka udah ditinggalkan. Hal-hal yang ada di sekolah, udah itu urusan di sekolah, nggak ada. Di rumah itu mereka tinggal main, beraktivitas yang lain, makan, seperti itu saja. Jadi itu yang sangat saya sayangkan dari sistem pembelajaran yang seperti ini. Jadi di sini teman-teman boleh mengambil peran. Contohnya, PR itu tidak lagi menjadi pekerjaan rumah, tapi pekerjaan tambahan. Contohnya, teman-teman setelah pelajaran terakhir ya, setelah pelajaran ketiga atau pelajaran keempat, di jam ketiga keempat, silahkan teman-teman membuat tugas ini ya. Tulis bersama, kerjakan bersama di situ gitu. Misalnya kalian membuat tugasnya itu di jam pertama, dikerjakannya di jam terakhir gitu loh, disiasati. Jadi dibuat tugas tambahan di akhir. Kalau di rumah, kalian kan nggak mungkin ya datang satu-satu ke rumahnya masing-masing, ya kan? Jadi Terus waktu yang enak itu berapa menit sebelum jam kepulangan, Bu? Disuruh kerjakan tugasnya gitu. Biasanya kalau yang tadi ya, kalau yang di SDN Ganding itu mereka itu minta waktu 15 menit setelah jam bel pulang. Jadi 15 menit itu ada jam tambahan. Gitu. Atau kalau misalnya siswanya itulah angok-angokan, udah ngereok semua pengen pulang, itu kita minta waktu ke ke wali kelasnya 15 menit sebelum jam pulang kalian bisa masuk gitu untuk memberikan tugas itu atau membuat tugas itu, gimana enaknya. Tapi kalau siswanya itu tidak keberatan untuk ada pelajaran tambahan selama 15 menit nggak apa-apa. Karena kalau dikerjakan di rumah juga tidak memungkinkan karena teman-teman di SD di daerah pelosok itu teman-teman mahasiswa itu nggak bisa datang satu-satu ke rumahnya untuk mengontrol apakah sudah dikerjakan atau tidak PR-nya kan. Lebih baik teman-teman langsung mengawasi di sekolah itu. Toh goals-nya luaran yang ingin dicapai itu kan adalah tugas itu dapat dikerjakan dengan baik. Apakah siswa ini dalam satu hari itu paham atau tidak terkait apa yang disampaikan, kan itu kan sebenarnya kan ingin mengukur itu kan sebenarnya itu yang ingin diukur. Nah, lebih baik di akhir jam pelajaran saja itu bisa ditambahkan tugas itu atau pekerjaan tambahan gitu ya, PT bukan PR lagi gitu. Ada yang ditanyakan lagi yang lain? Nggak ada, Bu. Oh ya, di sini kan ketuanya Mas Koris ya. Iya, Bu. Mas Koris rumahnya di Daerah Gedungan. Gedungan itu mana, Mas? Terminal baru Hotel Musdalifah 2. Oh, ya. Kalau Nova? Nova di mana? Di unmute dulu suaranya Nova. Mana, Bu, untuk yang di daratan saya sama Dika. Gimana, Koris? Semua. Koris sama Eva. Dika. Yang laki itu satunya. Oh, Gesta, oke. Faradika ya. Oke, jadi hanya yang cowok-cowoknya saja ya yang di darat gitu ya. Berarti yang ceweknya semua ini anak pulau. Iya, pulang kampung. Oke, tapi nanti untuk yang tanggal 10 yang bisa ikut siapa ini? Saya insya Allah sama Gesta. Gimana? Saya sama Dika insya Allah bisa. Oke, Koris sama Gesta bisa. Eva? Insya Allah juga bisa, Bu. Soalnya saya tidak pulang. Oke. Ada di Sumeneb ya berarti ya. Tapi untuk Nova, kemudian untuk dia tanggal 14 kita pastikan sudah ada di darat ya, sudah ada di Sumeneb ya. Iya, Bu, tanggal udah berangkat ke Sumeneb. Oke. Tanggal 10 Bu baru berangkat, baru balik. Oh, tanggal 10 ya. Tanggal 9 nggak mau balik, ada Pak Wapres loh, mau ke Wiraraja, nggak mau ketemu Pak Wapres. Dapat apa, Bu? Dapat sepeda, Bu, ya? Dapat sepeda.
dapat sepeda. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, mungkin itu dulu pertemuan kita untuk refleksi DPL dan mahasiswa KM. Selanjutnya sampai ketemu di tanggal 10 dan sampai ketemu juga di tanggal 14. Selamat menyusun program. Oh ya, programnya silahkan kalian tulis ya. Kalian tulis dalam Word, dalam bentuk PDF juga boleh, kemudian kirim ke saya karena akan saya laporkan. Gitu ya, terima kasih untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.